Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawi zuhdi wa tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari bersama kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini dengan begitu terserunya lantunan suara azan ke angkasa luas, tergugah hati bagi orang yang mukmin tidak tega bersantai-santai di warung kopi, tidak tega beristirahat di rumah, terseru untuk melaksanakan tugas kewajiban melaksanakan salat Jumat, merupakan kewajiban dan tugas yang diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah bersama-sama hadir di dalam masjid yang megah ini untuk melaksanakan tugas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat diiringi dengan salam, mari bersama kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil menuntun umatnya menanamkan iman dan Islam di dalam dada. Alhamdulillah, sampai saat sekarang ini kita masih beriman dan masih terhunjam keislaman di dalam dada kita. Semoga kita harapkan dan kita doakan kepada anak cucu dan pada para generasi bisa melaksanakan sebagaimana yang telah dibawakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sekelumit waktu kita pergunakan sementara kita melaksanakan salat Jumat untuk kita merenungkan sepotong ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah.
Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat sepotong ayat Allah ini begitu pendek, tetapi mempunyai makna dan arti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa ini yang kita kerjakan, mungkin kita sudah melenceng daripada peraturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita mengakui beriman, mengakui Islam, tapi namun kalaulah mungkin apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tidak kita kerjakan, sia-sia dan belum tentu kekamilan iman dan Islam yang berada di dalam jiwa kita. Coba kita renung dalam-dalam, kita pandang jauh-jauh. Tutup mata kepala, buka mata hati. Sebegitu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sampai di manakah Allah yang memerintahkan itu, melainkan agar mereka berubudiyah kepadaku, kata Allah. Dari berbagai segi yang sudah kita miliki, apakah sudah kita pergunakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengingat betapa nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, jiwa kita, napas kita, menurut para ahli tafsir, sehari semalam 20.000 4 napas yang kita pergunakan. Andai kata mungkin menyebab turah bayi rekening han mampu tak bayi. Tapi itulah, jangankan kita perkirakan nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru nikmat napas, apalagi diberi kita kekuatan, diberi kita rezeki. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau pernah kita bayangkan hal yang demikian ini, mungkin kita akan menjadi mukmin yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Karena selama kita berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis Nabi, yang takkan lapuk di hujan, takkan lekang di panas, kita akan selamat, kaum muslimin rahimakumullah. Tapi dikala ini sudah kita kesampingkan dalam tingkah laku dan gerak-gerik kita, maka kita akan mengalami dengan berbagai kesulitan, kaum muslimin rahimakumullah. Karena kenapa? Mungkin tugas yang Allah berikan kepada kita agar kita beribadah kepadanya, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan merasakan dengan berbagai kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Tapi namun kaum muslimin rahimakumullah, kalau apa saja yang telah kita kerjakan sebagaimana yang diperintahkan Allah, apapun di mana kesempitan, Allah akan memberikan kelapangan kepada kita. Karena kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan 50 tahun, 60 tahun, bahkan 100 tahun bukan hanya umur kita yang telah diberikan itu sia-sia belaka, tetapi namun Allah nanti akan meminta pertanggungjawabkan kepada kita semua. Jiwa kita, harta kita, jabatan kita, ini semua Allah akan mempertanggungjawabkan. Karena pada suatu hari yang tersebut di dalam surat Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka
tangan mereka akan berkata kepada kami, kaki mereka menaik saksi apa yang dahulu mereka kerjakan semasih di alam dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin apa saja, tapi belum tentu apa saja. Seluruh perbuatan kita menjadi seorang yang punya jabatan, jabatan itu pun kita pertanggungjawabkan. Jangankan di negeri akhirat, di alam dunia kita pertanggungjawabkan, kaum muslimin rahimakumullah. Dikala tidak menurut ketentuan amanah yang telah diberikan Allah, yang telah diberikan kepada kita oleh manusia, amanah itu tidak menurut ketentuan yang dianjurkan, nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mainai dunia mentong dia takkan lontalah ada pegat. Geproses Bapak polisi geproses. Andai kata salah daripada peraturan dan ketentuan. Tapi kalau benar, kita tidak akan menjadi apa-apa dan tidak merasakan tanggung jawab yang tidak berarti. Apapun yang memang benar kita kerjakan, pertanggungjawabkan itu mampu kita pertanggungjawabkan. Maka oleh sebab demikian, kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati dan waspada dalam menjalankan kehidupan, roda kehidupan ini yang hanya sebatas waktu. Sudahkah kita nafkahkan sebahagian harta kita itu kepada jalan yang diridha Allah? Kalau tidak, ini pun juga dalam setiap perkara yang kita miliki, kita harus berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, kita memiliki jabatan, dipertanggungjawabkan dengan jabatan kita. Kita memiliki harta, dipertanggungjawabkan dengan harta kita. Karena kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah kita lihat daripada ketentuan agama, kadang-kadang lebih-lebih pada saat ini, kalau tidak ada kita tanamkan akidah kepada para generasi kita. Karena kaum muslimin rahimakumullah, apapun mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, kita punya tanggung jawab, punya resiko, punya jabatan kita dengan punya resiko kita dengan jabatan, punya harta kita, punya resiko dengan harta kita, punya anak dan keluarga, punya kewajiban untuk mendidik, untuk memberi pelajaran kepada mereka. Tapi dikala itu tidak kita laksanakan, ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita jangankan melangkah sampai yang demikian, kadang-kadang di dalam gerak-gerik belum tentu menjiwai kita seorang orang yang mukmin, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain satu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang syekh daripada Abi Hurairah. Ayatul munafiq salasun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dusta, apabila berjanji menyalahi daripada janji, apabila dipercayai
dikhianati. Sebab kita kembali melihat kembali, apakah dalam gerak-gerik kita seorang mukmin ini sudah benar berbicara menurut fakta dan yang menurut ada? Kaum muslimin rahimakumullah, lebih-lebih zaman jino zaman hapi takalon. Mantang duduk di rumah awak tengok dengan ho kanyo ho berjalan. Mudah berbicara. Pada dasarnya itu sudah dusta. Han berani terpegah nyepai rumah mantang lagi nak. Ingin berdusta. Ini kaum muslimin rahimakumullah punya risiko. Berarti kita sudah termasuk dalam orang-orang yang munafik. Apabila berbicara dusta. Adakah kita takut yang kita bicara? Kadang-kadang hanam terkejut kita. Karena apa kan? Karena sentuhan iman di dalam jiwa kita, sentuhan Islam yang berada di dalam jiwa kita, hanya begitu kita mengabaikan begitu saja. Tidak merasakan bahwa apapun perkataan, ucapan kita, harta dan sebagainya kita pertanggungjawabkan selaku kita seorang yang mukmin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan juga dengan berbagai fakta yang lain yang dalam gerak-gerik kita, ucapan kita, tidak kita menyadari bahwa kita sudah termasuk dalam orang-orang yang munafik. Apabila berjanji akhlafa, tidak ditepati janji, mudah mentang. Apapun yang mereka berjanji, tidak mereka sesuaikan dengan ketentuan. Yang kejadian waktu tekalan truk bak sampai galam-galanya. Padahal tujuan gala untuk menolong orang, membantu orang. Tapi kadang-kadang kalau kaum muslimin rahimakumullah, orang yang mengkhianati bahan megala satu jaminan. Awak truk balewanya gak menjadi salah satu pemakaian. Nyata gede gegala omong, bahkan omong besok manfaat. Padahal itu bahan jaminan. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menolong orang Islam, iman, menolong orang yang yaitu dalam kemudaratan. Kemudian waizatu mina, dikala mereka itu dipercayai, mereka berkhianat, diberikan jabatan. Jabatan itu tidak dipergunakan menurut ketentuan yang menurut prosedur ketentuan dan yang ada. Malahan mereka mengkhianati. Ini kaum muslimin rahimakumullah, kesemuanya ini adalah merupakan tanggung jawab kita pribadi. Kita tak pegah ke pakon takitnya takit je. Tuhan kaum muslimin rahimakumullah, kalau dalam agama ngepegah, jangankan penyakitnya ada penyakit je, ikap dia jamak, dikap dia pasat, berarti ada kesalahan kita, ada dosa kita. Tapi nyan hana tak perlu lili di kita. Berbagai kewajiban yang telah diberikan kepada kita, mungkin kita abaikan sebegitu saja. Dan tidak ada siri-siri kita seorang orang yang mukmin. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini sudah benar, semuanya akan benar. Maka dengan demikian mungkin kita benarkan, dengan rasa kita rasakan bahwa keimanan, keislaman yang kita miliki, kita kerjakan sesuai dengan prosedur dan anjuran agama, anjuran Al-Quran. InsyaAllah kita akan menjadi seorang orang yang beriman, dan akan kita dapati apa yang kita harapkan.
mulai sejak di dalam perjalanan kehidupan kita akan selamat menyoka jak belot tapak du belot punggung narit yang gop lake insyaallah di mana saja kapan saja kita akan selamat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka dengan demikian marilah bersama khatib mengajak pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama mencoba memperbaiki diri dan membenarkan diri kita sesama kehidupan dengan manusia dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita belum selesai. Lagi bakat orang mati pegah ke tempat peristirahatan, belum tempat istirahat. Bahkan kalau dosa mereka kerjakan, tunggu mulai dalam kubur, mulai sakratul maut, apalagi di dalam kubur. Berbagai siksa Allah Subhanahu wa taala. Han mutemu istirahat. Duh takalon kage hana mumetli. Tapi namun je oleh para dua malaikat dipertanyakan marrabuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Mutapuhan mampu untuk tajawab. Menyemenan menyahana mampu tunggu siksa Allah, siksa daripada malaikat, siksa kubur. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua orang yang mukmin rasa percaya kita kepada Allah tidak ragu, tidak tedeng aleng-aleng dalam apapun yang kita kerjakan. Semoga dalam kehidupan ini mampu kita laksanakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga di akhirat nanti juga kita termasuk orang-orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan yang mengikut Rasulnya, mengerjakan sesuai apa yang telah diperintahkannya. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba Allah dan mukmin yang sejati, mukmin yang melaksanakan perintah Allah selalu. Lebih dan kurang mungkin kami mohon maaf. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam penyampaian khatib kesilapan dan kealpaan tidak teratur titik koma, bak kenuun toha, bak lon ingat tua, bak lon gawo pengen, mungkin bisa terjadi. Nyolon tuan lagi mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Mari bersama kita masuki di dalam rukun 2 al-khutbah.